sebanyak 50% mencatat angka kejadian stunting pada balita stunting. Banyak yang nggak benar. Contoh, ada anggaran stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apakah benar ini dengan Ibu Syifa dari Banjar? Waalaikumsalam, selamat malam. Iya benar, Sus. Sebelumnya, perkenalkan ya Bu, saya perawat pipit dari Klinik Latifa. Sesuai dengan yang sudah kita bicarakan via chat mengenai kekhawatiran Ibu tentang stunting, bisa dibicarakan apa yang Ibu khawatirkan? Jadi begini, Sus, akhir-akhir ini kan banyak sekali pemberitaan di media sosial maupun di TV mengenai stunting. Kasusnya menjadi isu global dan meningkat di Indonesia. Apakah itu benar, Sus? Benar Ibu, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia sejak tahun 2022 lebih dari 149 juta anak di dunia mengalami stunting. Sedangkan di Indonesia sendiri, pemerintah sedang menargetkan penurunan kasus stunting. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa yang dimaksud stunting? Tidak terlalu banyak, Sus, tetapi saya hanya mengetahui tentang tinggi badan dan berat badannya yang tidak sesuai dengan seusianya. Betul Ibu, singkatnya seperti itu. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Salah satu tandanya adalah tinggi badan dan berat badan yang tidak sesuai dengan seusianya. Faktor apa saja sih, Sus, yang dapat menyebabkan stunting itu? Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor kesehatan ibu, seperti nutrisi yang tidak terpenuhi baik saat kehamilan dan saat menyusui. Kemudian ada juga kehamilan pada usia remaja, jarak melahirkan yang pendek, dan kesehatan mental ibu. Kemudian ada juga faktor lingkungan atau tempat tinggal, seperti kesejahteraan keluarga, kebiasaan merokok, dan adat istiadat. Kemudian ada juga pemberian makanan dan pola asuh. Nah, hal ini juga sangat penting karena bayi itu harus terpenuhi gizi seimbangnya, serta pola asuh yang harus sesuai. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut, Sus?
Untuk mencegah stunting sebenarnya harus mulai dari 1.000 hari kehidupan anak tersebut, alias mulai dari anak tersebut di dalam kandungan. Maka dari itu, ibu hamil harus terpenuhi asam folat dan nutrisi lainnya. Adapun gerakan mencegah dengan cara gampil. Apakah ibu sudah tahu apa itu gampil? Belum, Sus. Baik, ibu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya, Bu. Nah, ibu bisa kita lihat ya bahwa cegah stunting itu dengan gerakan gampil. Nah, adapun dia itu untuk gizi seimbang. Selalu penuhi gizi seimbang sejak masa kehamilan, seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah-buahan, susu, vitamin, dan air mineral. Dari makanan-makanan yang bersifat junk food, eh, terlalu mengandung pewarna yang mencolok, dan mengandung pengawet. Kemudian ada juga A. A itu untuk ASI eksklusif. Berikan ASI secara eksklusif pada bayi sampai usia minimal 6 bulan. Nah, bagaimana jika ASI tidak keluar? Diusahakan untuk mengeluarkan ASI dan diberikan kepada anak yang pertama kali keluar, yaitu biasa kita sebut dengan kolostrum. Nah, si kolostrum ini bermanfaat untuk daya tahan tubuh bayi. Kemudian ada M. M itu untuk empasi sehat. Dampingi ASI eksklusif dengan memberikan makanan pendamping ASI atau empasi setelah 6 bulan. Berikan gizi yang seimbang dan hindari makan makanan yang mengandung micin. Kemudian ada P. P itu untuk pemantauan kesehatan. Pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang pada anak dengan rutin melakukan pemeriksaan di posyandu. Lakukan pemeriksaan seperti tinggi badan, berat badan, lingkar perut, lingkar kepala, dan lingkar lengan. Nah, serta konsultasikan dengan tenaga kesehatan apakah hasil yang didapatkan sesuai dengan anak seusianya. Kemudian ada I. I itu untuk informasi aktual. Selalu update berita terbaru mengenai stunting dan berhati-hati dengan berita hoax. Nah, di sini Ibu bisa mengakses portal Kementerian Kesehatan atau berkonsultasi langsung dengan tenaga medis seperti dokter, ahli gizi, bidan, ataupun perawat. Kemudian yang terakhir ada L. L itu untuk lingkungan bersih. Selalu menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Biasakan anak untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah beraktivitas, serta jauhkan anak dari paparan asap rokok. Kenapa sih, Sus, stunting itu penting untuk dicegah? Stunting itu penting dicegah karena dapat menimbulkan kerugian kepada anak tersebut. Nah, apa sih kerugian untuk anak tersebut? Adapun kerugiannya seperti tumbuh kembang anak akan terganggu, kapasitas intelektualnya yang rendah, produktivitasnya juga akan rendah, daya saingnya juga akan menurun, dan risiko penyakit kronis. Bahkan stunting ini dapat berdampak kepada negara karena dapat menurunkan sumber daya manusia di masa depan. Oh, begitu ya, Sus. Nah, apakah stunting ini dapat menurun, Sus? Tidak, Bu, karena stunting itu termasuk penyakit PTM atau penyakit tidak menular dan menurun. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu? Sudah sangat jelas, Sus. Saya sekarang mengerti apa itu stunting, faktor dan pencegahannya. Terima kasih, Sus. Saya sudah tidak khawatir lagi setelah diberikan penjelasannya oleh suster. Baik, Ibu. Jika Ibu sudah mengerti dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, izinkan saya untuk menutup sesi konsultasi hari ini. Jika Ibu ada kekhawatiran lain mengenai penyakit yang terjadi, bisa Ibu konsultasikan bersama kami lagi. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, Sus. Sama-sama. Izin saya untuk mengakhiri Zoom ya, Bu. Ya, Sus.